Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang pertama di bulan Maret ini, sekaligus Jumat yang ketiga di bulan Sya'ban tahun ini. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, nikmat iman dan juga nikmat Islam. Kita bisa hadir di sini menunaikan sholat Jumat, sesuatu yang menjadi kewajiban kita yang mengaku menjadi hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tinggal hitungan beberapa hari kita akan meninggalkan bulan Sya'ban dan menyambut datangnya bulan Ramadan tahun ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan menjadi bulan yang sangat istimewa karena Ramadan hanya diberikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariat puasa berlaku juga kepada kaum-kaum sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Ramadan hanya diberikan kepada umat Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat besar, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa usia umat Rasulullah tidak sepanjang, tidak selama umat-umat sebelumnya. Rasulullah bersabda di dalam salah satu hadis beliau, au kama qala, bahwa umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Jika ada yang bertambah ditambah dari 70 tahun, maka itu hanya sedikit. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah hadirkan Ramadan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita tahu di dalam Ramadan ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Yang jika kita akumulasikan, seandainya seorang mukmin selama hidupnya menjalani sekian Ramadan, kemudian dikalikan dengan 1000 bulan yang dia dapati ketika Lailatul Qadar, maka usia kebaikannya akan sama atau bahkan melebihi umat-umat sebelumnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita bergembira dengan datangnya Ramadan,
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat yang ke-58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan keutamaan Allah dan dengan rahmatnya yang diberikan kepada kita semua, fabidzalika falyafrahu, maka hendaknya mereka itu bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un, dan itu yakni keutamaan yang Allah berikan dan rahmat Allah yang diberikan lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rahmat Allah yang luar biasa ini, yang kita kemudian disuruh bergembira dengan datangnya Ramadan, tentu tidak kita wujudkan hanya dengan kata-kata. Mari kita bersiap-siap untuk menyambut Ramadan itu dengan beberapa hal. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah dengan niat yang tulus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sangat tidak pantas ketika ada sebagian saudara-saudara kita berpuasa di bulan Ramadan tetapi kita tidak berpuasa. Naudzubillah min dzalik. Sangat tidak pantas ketika sebagian saudara-saudara kita berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran sementara kita tidak melakukannya. Dan sangat tidak pantas ketika di bulan Ramadan saudara-saudara kita berlomba-lomba untuk berderma, berinfak, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika Ramadan beliau seperti angin dalam urusan berderma. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita berniat untuk berbuat baik, memaksimalkan ketaatan, memaksimalkan ibadah di dalam bulan Ramadan, dan itu harus kita niatkan dari sekarang. Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Sungguh aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh ma la 'ainun ra'at, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, wa la udhunun sami'at, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, wa la khatara 'ala qalbi bashar, dan apa yang tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Dan itu adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah perlu sediakan satu pintu khusus bagi orang-orang yang menjadi ahli puasa, yakni pintu Ar-Rayyan. Maka mari kita niatkan dari sekarang untuk meraih keberkahan di dalam Ramadan dengan niat yang tulus. Innamal a'malu binniyah, sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan apa sesuai dengan yang diniatkannya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal yang kedua yang kita lakukan ketika menyambut Ramadan adalah membersihkan hati kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hati yang bersih, hati yang lapang akan ridho menerima apapun perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia akan ringan untuk melakukan ibadah. Dan hati adalah ukuran baik buruknya diri seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghah." Sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baiklah seluruh badan. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jika segumpal daging itu buruk, maka akan buruk juga seluruh badan. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tempat kebaikan dan tempat keburukan ada di hati. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan nasihat kepada kita, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik.
wa khuliqin nasu bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hati yang kotor akan berat untuk melaksanakan kemaksiatan. Hati yang kotor akan berat melaksanakan ibadah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga sudah menunjukkan cara untuk membersihkan hati itu, yakni dengan bertaubat atas segala dosa kita. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang ketika mereka melakukan fahisyah, melakukan keburukan, aw dhalamu anfusahum, atau mereka mendolimi diri mereka sendiri, dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, mereka kemudian mengingat Allah dan meminta ampun atas dosa-dosa mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika seorang hamba telah bertobat dari dosa-dosanya, maka Rasulullah memberitahu kita, at-taibu minad dambi kaman la dambalahu. Seseorang yang telah bertobat dari dosa-dosanya sebagaimana orang yang tidak punya dosa. Hatinya menjadi bersih sehingga dia siap untuk melaksanakan setiap perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian berikutnya, mari kita menjaga hubungan baik kita, baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pencipta kita, ataupun dengan sesama ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yakni kepada sesama manusia. Ketika hubungan kita dengan baik, ketika hubungan kita dengan Allah baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tetapi pada saat yang sama hubungan kita dengan sesama manusia jelek, maka kita akan menjadi makhluk yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ketika hubungan kita dengan sesama manusia baik, tetapi hubungan kita dengan Allah jelek, kita menjadi hamba yang tersesat. Karena itu mestinya tidak kita lakukan. Karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sadar sesadar-sadarnya bahwa kita dicipta untuk satu pekerjaan saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali untuk beribadah. Mari kita maksimalkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menjadi hamba yang taat, dengan hamba yang senantiasa mengisi waktu dengan kebaikan. Dan pada saat yang sama, mari kita memperbaiki hubungan kita dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tuba liman syahulahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah seseorang yang dia sibuk dengan aibnya sendiri sehingga dia tidak sempat mencari aib manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah juga mengancam kita, la yadkhulul jannata qattatun, tidak akan masuk surga seseorang yang suka mengadu domba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita bertobat dari kesalahan-kesalahan kita dengan sesama manusia. Dan juga Rasulullah memberitahu kita, man hosyana falaysa minna, barang siapa yang berbuat curang dengan kami, maka dia tidak termasuk golongan kami. Wal makru wal hida'u finnar, dan orang-orang yang suka berbuat makar dan mereka suka menipu, maka tempatnya di dalam neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 3 bekal ini mudah-mudahan bisa kita laksanakan untuk menyambut Ramadan yang sebentar lagi akan hadir di dalam kehidupan kita. Yang pertama, menjaga niat yang tulus. Yang kedua, kemudian membersihkan hati kita. Dan yang ketiga, menjaga hubungan kita baik dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara salah satu keistimewaan ibadah puasa adalah sebagaimana diceritakan di dalam hadis bahwa setiap perbuatan anak Adam
akan dibalasi dengan kebaikan 10 atau 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan status khusus untuk puasa. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Masyarul muslimin rahimakumullah, inilah ibadah yang salah satu keistimewaannya adalah dia tidak bisa dipamerkan. Kita tidak tahu di antara dua orang siapa yang puasa dan siapa yang tidak. Kita tidak tahu di antara sekian orang itu yang melaksanakan puasa yang mana dan yang tidak melaksanakan puasa yang mana. Berbagai macam hal yang menjadikan keistimewaan dari ibadah puasa ini. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masih ada beberapa hari kita melakukan persiapan. Mudah-mudahan kita bisa menyambut Ramadan tahun ini dengan persiapan yang maksimal, sehingga setiap keberkahan, setiap kebaikan yang ada di Ramadan tidak terlewat dari kehidupan kita. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasadina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi rizqina wa taubatan qabla mautina wa rahmatan inda mautina wa maghfiratan ba'da mautina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa aqimis shalah.